lagi bersama Pak Deno di pembelajaran matematika kelas 4. Hari ini kita akan mempelajari tentang bab 1 kita, yaitu materi terakhir pembulatan dan penaksiran pecahan. Dikarenakan ini adalah materi terakhir di bab 1, jadi Bapak harap kalian bisa mendengarkan dan menyaksikannya dengan baik-baik. Oke, kita lanjut. Untuk yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu pembulatan pecahan. Apa sih Pak pembulatan pecahan itu? Pembulatan pecahan artinya mengubah pecahan ke bilangan bulat terdekat. Nah, jadi kita akan mengubah bilangan tersebut menjadi bilangan terdekatnya. Nah, maksudnya gimana Pak? Oke, lebih jelasnya kita akan coba untuk mengulik apa itu pembulatan dari macam-macam pecahan yang ada. Yang pertama kita akan dari pecahan biasa dan campuran. Nah, di sini caranya kita hanya fokus ke pembilangnya lebih dekat ke penyebut atau tidak. Nah, oke. Nah, yang pertama kita contoh bulatkan pecahan 4/5 kesatuan terdekat. Nah, berarti kita pertama adalah bilangan pecahan biasa nih. 4/5. Nah, untuk pecahan sendiri kita hanya fokus di pecahannya saja. Di sini berarti dia lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 1. Caranya gimana, Pak? Nah, caranya kita 4/5, berarti di bawahnya 5. Kita bagi jadi 5. Ini udah 1. Ini 2. Maaf, salah. Nah, berarti di sini 1/5. Lalu kita tulis juga di sini 2/5. Kita tulis lagi 3/5. Lalu yang terakhir kita tulis 4/5. 5/5-nya ditulis gak Pak? Nggak usah, karena 5/5 itu adalah 1. Nah, setelah seperti ini, berarti nah ini seharusnya sama ya. Dari sini ke sininya sama. Nah, ini kita anggap saja besarnya sama. Nah, di sini diminta 4/5, berarti yang ini. 4/5. 4/5 ini lebih dekat ke 1 apa ke 0? Nah, di sini kelihatan 4/5 ini lebih dekat ke 1 daripada ke 0. Dia lebih jauh. Berarti 4/5 ini dibulatkan menjadi, maka, bentar, pennya nggak kelihatan. Nah, maka 4/5 itu dibulatkan menjadi 1 karena dia lebih dekat ke 1 daripada ke 0. Jadi seperti itu cara membulatkan pecahan biasa. Pertama kita tulis dulu di sini 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. Pak, kalau contohnya 1/10 ya, contohnya per 10 Pak, berarti ya udah tulis 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10 sampai 9/10. Baru kita lihat pembilangnya lebih dekat ke 1 atau ke 0. Seperti itu ya. Nah, lalu jika pecahannya campuran bagaimana, Pak? Nah, jika pecahannya campuran, nah, seperti contoh nomor 2 ini. Bulatkan pecahan 2/1/4 kesatuan terdekat. Nah, caranya yaitu sama seperti tadi, kita hanya melihat pecahannya saja. Jadi yang kita lihat hanya 1/4-nya saja. 1/4-nya saja, maka yang kita tulis juga sama seperti tadi. Dia mendekati 0 atau mendekati 1. Nah, 1/4 berarti yang kita lihat 1/4-nya saja, berarti 4. Kita tulis berarti 1/4. Lalu 2/4. Nah, terlalu dekat, maaf. Nah, 2/4. Lalu di sini 3/4. Nah, perhatikan. Diminta 1/4, berarti yang ini. Nah,
1/4 ini lebih dekat kemana? Ke 0? Aduh, ke 0 atau ke 1? Nah, di sini dia lebih dekat ke 0 atau ke 1? Nah, di sini ketahuan dia lebih dekat ke 0 daripada harus ke 1. Dia lebih jauh nih kalau ke 1. Nah, di sini udah kelihatan. Berarti dia lebih dekat ke 0, Pak. Nah, karena lebih dekat ke 0, maka kalau dia lebih dekat ke 0, berarti 2-nya ini, 2 1/4 ini menjadi, menjadi 2 saja. Pak, kalau lebih mendekat ke 1 jadi bagaimana, Pak? Kalau dia lebih dekat ke 1, maka 2 1, contoh, 2/3/4. Kalau 2/3/4 lebih dekat ke 1, Pak, berarti menjadi, nah, menjadi berapa? 2, karena ini mendekat ke 1, berarti 2 ditambah 1, atau jadinya 3. Seperti itu. Jadi kalau dekat tetap 2, kalau turun ke 0 itu berarti turun. Kalau turun tetap 2, kalau naik jadi 3. Jadi seperti itu ya. Bapak harap semuanya paham untuk membulatkan pecahan campuran kesatuan terdekat. Nah, jika tadi sudah pecahan biasa dan pecahan campuran, sekarang kita coba ke pecahan desimal. Nah, di sini ada catatannya, caranya. Caranya itu, jika angkanya 0 sampai 4 dibulatkan ke bawah, 5 sampai 9 dibulatkan ke atas. Jadi angka ini yang harus kita ingat baik-baik. 0 ke 4 dibulatkan ke bawah, 5 sampai 9 dibulatkan ke atas. Kita langsung ke contohnya saja. Bulatkan 3,74 ke, nah yang pertama adalah satuan. Kalau satuan, berarti yang dilihat adalah angka 3 ini. Oke. Yang dilihat adalah angka 3. Maaf, bukan yang dilihat. Yang akan kita ubah adalah angka 3. Karena yang mau diubah adalah angka 3, maka angka 7 inilah yang harus kita perhatikan. Nah, jadi yang dilihat adalah angka 7-nya. Nah, dari sini angka 7, dia 0 sampai 4 dibulatkan ke bawah, 5 sampai 9 dibulatkan ke atas. Berarti angka 7 dibulatkan ke, ya betul, ke atas. Karena dia dibulatkan ke atas, maka 3,74, nah ini kan dibulatkan ke atas. Berarti 3,74 menjadi, nah berarti yang berubah adalah yang depannya 7, di sini 3. Kalau ke atas berarti dia naik ke atas. Di atasnya 3 adalah 4, menjadi 4. Jadi seperti itu ya. Kalau satuan itu berarti yang di depan koma. Disebut satuan. Satu angka di depan koma. Nah, kita contohin lagi. Contoh lagi dong, Pak. Oke. Coba bulatkan berapa ya? 5,36 kesatuan terdekat. Berarti sama seperti tadi. Yang mau diubah adalah yang 5. Tapi yang dilihat adalah angka 3. 3 itu berarti dibulatkan ke bawah. Karena dibulatkan ke bawah, berarti 5 ini tetap. Jadi kalau ke atas dia naik, ke bawah dia tetap. Berarti 5,36 menjadi 5. Seperti itu ya. Oke. Nah, itu adalah kesatuan terdekat. Nah, sekarang ke persepuluhan terdekat. Persepuluhan itu berarti yang kita akan ubah adalah satu angka di belakang koma. Oke. Kalau satuan tadi adalah satu angka di depan koma, nah angka 3 berarti kalau persepuluhan satu angka di belakang koma. Berarti yang akan kita ubah angka 7. Berarti yang dilihat adalah angka 4 ya. Di sini udah ada kata-katanya yang dilihat angka 4-nya. Nah, berarti angka 4 dibulatkan ke atas apa ke bawah? Oh, 0 sampai 4 dibulatkan ke bawah, Pak. Berarti 4 masih dibulatkan ke bawah. Berarti 3,74 menjadi, nah tadi yang diubah adalah satu angka di belakang koma, yaitu angka
7-nya. Berarti menjadi 3, kalau ke bawah itu tetap, berarti 3,7. Kita contoh lagi. 6,28 dibulatkan ke persepuluhan terdekat. Nah, ini kan tadi ke bawah. Nah, kalau 4 ke bawah berarti 6,28 yang kita lihat adalah angka 8-nya. 2-nya yang akan nanti kita ubah. 8 berarti dibulatkan ke atas. Karena dia dibulatkan ke atas, maka 2-nya akan naik menjadi berapa? Ya, betul, 6,3. Jadi seperti itu ya. Contoh-contoh pembulatan pecahan desimal. Jadi ada yang kesatuan terdekat atau ke persepuluhan terdekat. Jadi diingat baik-baik. Satuan satu angka depan koma, persepuluhan satu angka di belakang koma yang diubah. Oke anak-anak, Bapak harap paham ya. Kalau paham kita akan lanjut ke pembulatan persen. Nah, ini sangat mudah, ini lebih mudah sebenarnya. Pembulatan persen yaitu sama kayak tadi, jika angka satuannya 0 sampai 4 berarti dibulatkan ke bawah. Jika 5 sampai 9 dibulatkan ke atas. Nah, di sini pembulatan persen dia mengacu ke persepuluhan. Nah, biasanya ke persepuluhan untuk pembulatannya sendiri. Nah, contoh, bulatkan bilangan 28% ke puluhan terdekat. Berarti yang kita lihat adalah angka 8-nya saja. Nah, 8 ini dibulatkan kemana? Ke atas. Sama kayak tadi, kalau ke atas berarti yang di depannya naik. Berarti 28. Maaf, jelek. 28% menjadi berapa? Ya, 30%. Karena dia naik. 2-nya berubah jadi 3. Jadi 30. Seperti itu ya. Jadi dia lebih dekat, 28 tuh lebih dekat ke 30 daripada ke 20. Contoh lagi, 82%. Nah, angka 2 ini berarti dibulatkan ke bawah. Berarti dia lebih dekat ke 80 apa ke 90? Berarti 82% menjadi 80% karena dia dibulatkan ke bawah. Nah, mudah bukan pembulatan persen? Nah, jadi itu adalah contoh-contoh dalam pembulatan pecahan. Bapak harap kalian paham dalam pembulatan pecahan. Karena untuk materi selanjutnya, penaksiran, kita perlu memahami dulu pembulatan ini. Jadi jika pembulatannya tidak bisa, maka penaksiran Bapak rasa akan sangat sulit bagi kalian. Jadi kalau ini udah bisa, Bapak yakin penaksiran pun akan lebih mudah. Oke, kalau begitu mari kita lanjut ke materi selanjutnya adalah penaksiran pecahan. Oke, kalau tadi sudah pembulatan pecahan, sekarang penaksiran pecahan. Apa sih Pak penaksiran pecahan? Penaksiran pecahan berarti membulatkan setiap pecahan supaya lebih mudah menghitung hasilnya. Jadi penaksiran itu adalah cara menghitung operasi hitung pecahan. Jadi seperti 0,5 ditambah 0,3 tapi dengan cara dibulatkan terlebih dahulu. Oke. Jadi ada perkalian, penjumlahan atau pembagian, tetapi caranya dengan cara dibulatkan supaya menghitungnya lebih mudah. Oke, kalau begitu kita coba masuk ke contoh yang pertama yaitu bentuk penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan pecahan campuran. Oke, di sini Bapak akan coba kasih contohnya. Nah, contoh yang pertama, taksirkan operasi hitung pecahan berikut. 2, 1/4, 4/5. Jadi seperti tadi ya,
kita akan coba membulatkan terlebih dahulu. Di sini 21/4. Berarti dia lebih dekat kemana? 1/4. Berarti lebih dekat ke 0 apa ke 1? Ke 0. Berarti tetap jadi 2. Oke, paham ya? Dikurang, karena ini kurang berarti dikurang 4/5. Lebih dekat kemana kalau 4/5? Ke 0 apa ke 1? Ke 1. Berarti jadinya 2 dikurang 1. Jawabannya 1. Gampang kan? Ya. Jadi pertama-tama kita harus dibulatkan terlebih dahulu. Baru kita hitung bilangannya. Kalau dikurang ya berarti dikurang, kalau ditambah, kali pun dikali, bagi dia dibagi. Jadi seperti itu ya, dibulatkan dulu baru dihitung. Oke, kita contoh lagi yang kedua. 4 10/12. Berarti yang kita lihat hanya 10/12-nya. 10/12 berarti naik apa turun? Dia lebih dekat ke kanan, ke 1 atau ke 0? Ke 1 ya, karena dia lebih dekat ke 12. Karena dia lebih dekat ke 1, berarti ini naik 4-nya. Jadi angka 5. Oke, baru dikali 21/7. Nah, kita lihat hanya 1/7-nya doang. Dia lebih dekat kemana? 1/7 ke 0 apa ke 1? Ke 0. Oke, karena dia lebih dekat ke 0, berarti 2-nya tetap. Berarti di sini 2. Berarti 5 dikali 2. Hasilnya adalah 10. Mudah bukan? Nah, untuk materi penaksiran ini, kalian bisa coba juga buka di halaman 20 di buku paket Erlangganya. Oke, di situ ada contoh-contoh lain tentang operasi hitung pecahan biasa dan campurannya. Jadi kalian bisa sambil melihat dan mempelajarinya. Apa yang sudah Bapak terangkan. Oke, Bapak harap sudah bisa untuk pecahan biasa dan pecahan campurannya. Kalau begitu kita akan lanjut ke penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Nah, di sini caranya, kalau operasi hitung bilang pecahan desimal, dibulatkan terlebih dahulu ke satuan atau puluhan terdekat. Jadi nggak ada persepuluhan ya, adanya puluhan. Jadi satuan atau puluhan. Jadi yang kita bulatkan adalah yang di depan koma. Nggak ada lagi yang di belakang koma, hanya di depan koma. Oke? Nah, untuk contohnya supaya lebih mudah, perhatikan contoh berikut. Nah, contohnya yang pertama yaitu 3/8 ditambah 1/2. Taksirkan operasi hitung pecahan desimal berikut. 3,8 ditambah 1,2. Bagaimana Pak caranya? Caranya yaitu pertama seperti tadi, kita akan membulatkan terlebih dahulu. Nah, seperti tadi, 3,8 dibulatkan ke satuan terdekat saja. Karena ini hanya satu angka di belakang di depan koma. 3,8, 8. Berarti naik apa turun? Nah, naik. Masih ingat ya? Di sini 0 sampai 4 itu turun. 5 sampai 9 itu naik. Nah, di sini ya. 5 sampai 9 naik. Nah, berarti 8 itu adalah naik. Berarti 3,8 jadi 4. 1,2 jadi berapa? Naik apa turun? 2? Turun. Jadi 1. Maka jadinya 4 ditambah 1. Hasilnya adalah 5. Masih sama ya kayak tadi, masih mudah ya. Oke, kita contoh lain. Nah, di sini 8,35 dikali 12,5. Nah, di sini ada dua angka yang belakang koma. Nah, tetap yang kita lihat hanya
karena mau diubahnya ada 8, maka yang kita lihat adalah angka 3. Jadi 8 ini yang akan kita ubah. Berarti yang kita lihat hanya 3. 8,35. Nah, 3-nya ini adalah turun. Nah, 3 ini turun. Karena turun, makanya jadinya tetap di 8. Nah, 12,5. Tetap yang kita ubah adalah 2-nya. 2-nya yang akan kita ubah. Berarti 5-nya kita lihat. 5 ini adalah naik apa turun? Nah, naik. Berarti jadi 13. Oke? Jadi seperti itu ya cara pembulatan ke satuan terdekat. Berarti jadinya 8 dikali 13. Ayo, berapa 8 kali 13? Ya, 104. Sampai sini paham ya? Ini adalah cara-cara membulatkan pecahan desimal. Oke, selanjutnya adalah penaksiran hasil operasi hitung persen. Nah, sekarang bentuknya persen. Nah, tapi ini beda sama yang lain. Kalau persen, dia biasanya ada seperti ini contohnya. Taksirkan 24% dari 2000. Nah, jadi seperti itu. Caranya gimana, Pak? Caranya membulatkan persen ke satuan terdekat dulu. Nah, tapi satuan terdekatnya kita bukan ke 24, bukan jadi 30 atau 20, tapi ke angka 5 atau ke angka 0. Contoh. Nah, setelah ini baru lalu mengkalikan dengan angka yang diminta. Nah, angka yang diminta seperti ini, 2000. Supaya lebih mudah, kita ke contoh saja. Taksirkan 24% dari 2000. Nah, jadi yang ininya juga dibulatkan, yang ini juga dibulatkan. Nah, 24%. 24% akan menjadi, nah di sini dilihat, 4 ini lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 5. Nah, jadi dia lebih dekat ke 0 apa ke 5? Lebih dekat ke 5, berarti dia berubah jadi 25%. Lalu yang 2000. 2000 sudah pas ya, semuanya di belakangnya 0, berarti tetap 2000. Maka, setelah ini berarti kita tinggal ubah aja. 24% dikali 2000. Gimana Pak cara ngalinya? Gampang. 24%. Kemarin kan Bapak sudah ajarkan ya. Persen itu selalu per 100. Berarti tinggal 24 per 100 dikali 2000. Nah, cara menghitung gampangnya gini. Di sini ada 0, di bawah ada 02. Berarti coret 0-nya 2. Di atas juga coret 2. Berarti sisanya tinggal 24 kali 20. Jadi jawabannya 800. Berapa? 800. Maaf, bukan 800 kok 800. 480. Seperti itu ya. Jadi dibulatkannya hanya 5 atau 0. Kita contoh lagi ke 52%. Berarti yang ini juga dibulatkan. Ini juga dibulatkan. Nah, 52%. Berarti 52%. Yang kita lihat hanya angka 2-nya. Dia lebih dekat ke 0 atau ke 5. Oh, dia lebih dekat ke 0, Pak. Berarti berubah jadi 50%. Nah, 795. Nah, kalau yang ini enggak angka 5 atau 0. 50 hanya ke bentuk persen saja. Berarti ini sama kayak tadi. Kita ubahnya ke 100-nya. 795. Atau kalian bisa lihat juga di buku di halaman 22. Nah, 795 lebih dekat ke 790 atau ke 800. Oh, dia lebih dekat ke 800, Pak. Berarti di sini kita tulis 795 jadi 800. Maka 52% dari 795 adalah, ya kita tulis 52% berarti jadi 50% dikali
795 jadi 800. Maka jadinya 50%, 50 per 100 dikali 800. Sama kayak tadi, 0 yang di bawah coret 2, yang di atas pun coret 2. Berarti tinggal 8 kali 50, yaitu 400. Seperti itu anak-anak ya, cara mengubah taksiran dari per persen. Pak, coba lagi dong taksiran persennya. Oke, kita coba lagi, kita contoh lagi. Kita contoh satu-satu ya. Kita contoh 78%. Nah, berarti 8 ini lebih dekat kemana? Ke 75 atau ke 80? Berarti lebih dekat ke 80 per persen. Oke, lagi. Biar lebih paham lagi. 83%. Berarti jadi lebih dekat kemana? 83 lebih dekat ke 80 apa ke 85? Ke 85 per persen. Oke. Lanjut lagi coba. 19%. Berarti lebih dekat kemana? 15 atau 20? Lebih dekat ke 20 per persen. Jadi seperti itu ya anak-anak, cara membulatkan bilangan persen pada bentuk taksiran. Oke, jadi Bapak harap semuanya paham. Segitu saja materi dari Bapak, yaitu di materi pembulatan dan penaksiran pecahan. Bapak harap semuanya paham dan dapat mengerti materi yang akan kita pelajari berikutnya. Sekian dari Bapak ucapkan terima kasih, semangat belajar, dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye.